Ya mantap, ini sekarang gue lagi ada di Bali, masih di Bali, di daerah Denpasar, dan sekarang gue lagi sama Jebret. Jebret ini mungkin teman-teman ada yang nonton video Ngaben. Nah, kemarin tuh Ngaben itu ya sama dia, keluarganya Jebret itu. Dan sekarang kita mau berangkat ke Desa Penglipuran. Desa Penglipuran itu adalah satu dari 3 desa adat penghuni asli yang betul-betul asli di Bali. Ada 3, Trunyan, Tenganan, sama Penglipuran. Trunyan gue udah, mungkin teman-teman yang mau lihat video Trunyan gue taruh di deskripsi. Tenganan mungkin nanti. Dan sekarang kita mau ke Penglipuran, salah satu dari 3 desa adat asli yang betul-betul asli penghuni Bali sebelum Majapahit datang ke Bali. Informasi yang gue dapat seperti itu. Nah, yang menariknya di Penglipuran itu adalah selain Penglipuran itu adalah desa adat, desa asli betul-betul orang Bali. Yang pertama, Desa Penglipuran itu adalah desa pertama di Indonesia sebagai percontohan desa wisata. Terus di tahun 2006, Penglipuran juga mendapatkan penghargaan desa terbersih internasional ketiga di dunia. Yang kedua itu ada di India, yang pertama itu ada di Belanda. Dan perjalanan ke sana mungkin akan memakan waktu sekitar berapa tadi? 1,5 jam. 1,5 jam kalau santai. Enggak, kalau cepat. Oh, kalau cepat. Kalau santai berarti 2 jam lah ya. 2 jam lah. Dari Denpasar. Mantap. Dan di sana juga gue tertarik ada konsep karang memadu. Jadi orang yang poligami itu diasingkan dari desa. Terus juga Penglipuran ini dia penghasil bambu terbaik, salah satu terbaik yang ada di Bali. Mantap, caps. Jebret, mana senyumnya? Sampailah kita. Sampai kita di Desa Penglipuran, dan pertama kali masuk ke desanya tuh desanya tuh betul-betul sangat tertata. Gue masih belum tahu nih, maksudnya ketika masuk nanti seperti apa desanya. Cuma kok dari luar sih ya desa yang sangat tertata, jadi terlihat seperti wisata. Apa ya, maksudnya wisata banget lah. Bukan desa biasa lah ya. Bukan desa biasa. Memang ya bukan desa biasa, bukan. Ya desa yang sudah memang wisata banget gitu. Dan sekarang kita nunggu temennya Jebret yang orang asli Desa Penglipuran. Mantap. Nah, mantap. Ini sekarang kita ada di areal Karang Memadu. Ini tempat yang pertama kali gue datang ke sini dan gue pengen lihat itu adalah tempat Karang Memadu. Ini adalah tempat di mana orang itu yang poligami, menikah lebih dari 1 istri itu dikucilkan. Tapi ternyata ketika gue sampai sini, ini posisinya dia di pojok banget ya, pojok banget. Ini pojok desa gitu. Memang tempat-tempat pengasingan kayak gitu. Cuman sayangnya ketika gue sampai sini, tujuan gue tidak tercapai karena memang tidak ada yang poligami gitu. Jadi tidak ada yang berani poligami karena takut diasingkan gitu. Jadi sepertinya tempat ini dibuat memang untuk menakut-nakuti orang supaya orang sini itu, orang Penglipuran itu tidak ada yang berani berpoligami. Setia gitu. Orangnya setia begitu. Jadi nggak ada, orangnya tuh nggak ada di sini. Padahal gue pengen ngeliat, terus gue pengen ngobrol sama orang yang poligami diasingkan. Gue pengen nanya gitu, bagaimana rasanya dikucilkan. Gue pengen gitu ya, pengen nanya seperti itu. Gimana ya, nggak ada gitu. Yuda. Jadi Yuda ini adalah lokal boy. Akamsi lah gitu. Dia nih orang yang betul-betul orang Bali. Nah, menurut info yang gue dapet, orang selain desa adat itu adalah bukan orang asli Bali tapi orang bawaan Majapahit. Bener kayak gitu nggak sih? Iya, Majapahit. Bener ya?
Berarti lu orang asli yang benar-benar asli sini, sedangkan lu pendatang Majapahit. Berarti gitu dong? Iya. Bener dong? Tidak seperti itu. Begini, hukuman itu kan ada karena pernah terjadi. Biasanya kan seperti itu ya. Akhirnya untuk mencegah itu terulang kembali, dibuatlah hukuman supaya itu tidak terulang kembali. Di sini ada tempat karang memadu untuk orang-orang yang berpoligami, kemudian diasingkan. Terus kenapa nggak ada yang berpoligami? Apa emang dari dulu nggak pernah ada poligami atau bagaimana? Emang dari dulu nggak pernah ada yang poligami. Setahu saya. Dari dulu? Dari dulu. Terus kenapa bisa ada tempat ini? Nah, itu nggak tahu jawabannya kalau itu. Soalnya sih kalau kasusnya nggak ada sih dari dulu. Emang itu udah ada dari dulu dan nggak pernah ada yang laku poligami. Terus kenapa poligami itu nggak boleh? Poligami itu nggak boleh di sini doang apa di Hindu? Di Hindu sih. Di Hindu? Iya. Di tempatmu juga nggak boleh poligami? Nggak boleh sih seharusnya. Setia itu adalah hal yang mahal gitu. Di Hindu sangat memuliakan istri sih bro. Satu istri itu lebih baik. Istri itu ibu dari anak-anak kita. Mungkin biar nggak menyakiti istri yang pertama kalau poligami. Kalau si istri pertamanya ikhlas? Enggak, pasti Nah, sakit hati. pasti. Pasti sakit hati. Ada yang Pasti ikhlas. sakit hati. Pasti sakit hati. Cuman di mulut aja bilang iya, tapi dalam hatinya kan enggak. Soalnya tidak. Ya kan? Ini gak tau gue ambil apa enggak. Itu ofensif soalnya anjing. Nah ini sekarang kita mau cabut dari Karang Memadu, itu kita mau ke daerah rumahnya. Dan rumahnya itu kalau di sini dia nganut konsep Trimandala. Betul Pak ya? Betul. Jadi si rumah dan si pedesaannya itu sama, pakai konsep Trimandala. Dia dibagi berdasarkan 3. Jadi ada daerah Utama Mandala, itu buat pekarangan depan ya. Enggak, Utama Mandala tuh pura tempat depan. sembahyangnya. Tempat sembahyang. Terus dapur-dapurnya. Baru yang di belakang tuh area kotor. Kayak toilet, kuburan, Utama Mandala, apa lagi? Nadia Mandala, jemuran begitu. Vista Mandala. Ini kan tempat Karang Memadu ini kan adalah tempat orang diasingkan. Tempat orang yang kalau memadu itu dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Nah, tapi di sini sekarang udah dijadiin taman. Padahal dulunya ini tempat yang angker gitu ya. Iya, angker. Tempat angker. Semua orang nggak mau masuk sini lah. Cuman karena wisata jadi ya diperbaiki. Dan ini udah wisata banget, ditandai dengan adanya spot selfie. Itu udah wisata banget. Jadi sebuah tempat itu bisa dikategorikan sebagai wisata banget. Pertama itu harus ada tempat selfie. Yang kedua ada ukti-ukti pakai topi. Nah, itu udah wisata Yang banget lebar sih. ya. Sama kacamata gede. Sama kacamata gede. Itu udah wisata banget lah pokoknya. Ini semuanya tersambung ya. Terima kasih Bu. Nah ini kita jadi di dalam rumah ya ini berarti ya? Iya, di rumah. Di dalam rumahnya, dalam pekarangannya. Jadi pertama kita masuk itu langsung kita ketemu area pura, itu namanya Utama Mandala. Itu ada paling depan. Terus setelah itu baru pekarangan kayak gini. Madia Mandala. Ini Madya Mandala. Nah di belakang itu baru area kotor. Nista Mandala itu dipakai buat kamar mandi ya. Kamar mandi, jemur-jemur, terus apa lagi? Kalau mau melihara binatang gitu. Melihara binatang ya. Dan hampir setiap rumah itu punya warung-warung. Punya warung-warung. Cuman kalau ini rumah bapaknya Yuda nggak ada warung.
sudah terlahir kaya. Sepertinya. Langsung kan. Jadi memang di sini warga-warganya itu dia mengandalkan pariwisata untuk pekerjaan. Selain ada juga yang jadi bertani, terus ngangon sapi ya. Ya, kerjaan lain di luar sana juga boleh. Oh, jadi karyawan ya. Karyawan. Ini juga Yuda jadi pelatih judo. Dan yang uniknya nih, di sini ternyata orang itu nikahnya kan dia sesama warga untuk menjaga garis keturunan Penglipuran begitu. Nah, ini rumah bapaknya Yuda, tadi kita awal masuk di rumah ibunya Yuda. Nah, itu jadi kita masuk. Awalnya gue bingung kayak, lah kok beda rumah? Apakah bercerai? Oh, ternyata tidak, karena memang berasal dari satu kampung yang sama. Terus kita masuk ke dalam rumahnya, dan setiap rumah itu ternyata nyambung semuanya. Kalau dilihat dari luar itu memang khasnya rumah adat Bali itu memang pedesaannya dia memanjang ya. Karena Trunyan juga begitu memanjang dia. Di belakangnya tapi nggak ada rumah lagi ya dia? Nggak ada. Kalau keluarganya banyak tuh boleh bikin rumah. Oh, sampai belakang. Tapi kalau berbeda keluarga nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting saudaraan. Yang penting lah. saudaraan. Satu darah. Oh, satu darah. keturunan. Jadi dia diperbesar karena anggota keluarganya lebih banyak. Yuda juga rencananya akan menikah dengan orang lokal ya, untuk menjaga garis keturunan Semoga Penglipuran. kesampaian sih. Semoga kesampaian. Mantap. Kita paling ngopi-ngopi lagi nih. Biar asam lambung. Dan teman-teman, kalau dilihat dari jalan utama itu rumahnya kan lurus dan setiap depan rumahnya itu sama. Jadi ini kayak klaster lah kalau modern. Nah, ini klaster tradisional. Semuanya harus sama dan terdiri dari unsur yang sama. Atapnya juga harus sama dari bambu. Itu yang harus sama tuh gerbangnya, itu harus dari bambu juga. Terus bale sama dapurnya itu harus sama semua peletakannya. Setelah itu di belakangnya baru bebas gitu ya, baru bebas mau dibikin kayak gimana juga aman-aman aja. Jadi kalau misal kita lihat dari sepanjang jalan itu rumah depannya tuh sama semua. Pertanyaan gue kayak orang sini kan pasti minum arak juga kan? Ada pasti. Pernah ada kasus nggak orang mabuk malam-malam masuk salah rumah? Pernah ya? Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Saya kan mereka udah dari kecil pasti apa rumah. Mereka kan dari kecil pasti apa rumahnya. Kan kalau lagi mabuk lupa semuanya bro. Jadi kayak masuk. Kok istri saya berubah? Nggak ada seperti itu sih. Mantap, ini sekarang udah sore, tadi udah muter-muter walaupun nggak semuanya direkam ya. Ini terakhir nih, jadi gue dibeliin sama Yuda. Ini ada namanya apa? Loloh cem-cem asli Penglipuran. Nah Asli, ini yang bikin memang Bu Kunil. apa yang asli? Ibu Kunil ini. Ibu Kunil itu ibu Tahun 85. Ibu. hijau ini dari apa? Dari daun. Namanya daunnya daun cem-cem. Oh, namanya daun cem-cem ya. Iya. Namanya daun cem-cem. Kita cobain. Pasti ketagih. Unik ya. Ini nggak? Enak. Ini dia asem. Dia cenderung asem sih, ada manisnya. Tapi lebih cenderung asem. Ini kayak ditaruh asem ya kayaknya. Enggak sih, enggak isi asamnya. Nggak ada asem. Enggak ada. Rasa daun dong. Dari daunnya itu keluar rasa asam. Ini enak sih. Asli ini enak. Enak. Lu kalau misalnya ke Penglipuran, Harus nyobain. ya harus cobain. Loloh cem-cem. Ini enak beneran. Dan itulah dia teman-teman perjalanan kita pada kesempatan kali ini di Desa Penglipuran. Inti dari perjalanan ini apa ya? Tidak ada ya. Jalan-jalan saja. Ya, kita bisa tahu Oh, ada desa di ada Bali. desa seunik ini, ada desa seunik ini. Itulah pokoknya. Jadi luar biasa. Sekarang paling ngerokok beberapa batang, terus nyari makanan, baru caps. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.